berhari Minggu. Adik-adik sudah ikut misa belum? Sudah, tapi ikut misanya dari rumah secara online? Ya, tidak apa-apa. Walaupun kita lakukan secara online dan menyaksikan melalui siaran YouTube di paroki kita, itu tidak membuat kita semakin berkecil hati, tetapi tetap ada sukacita karena Tuhan Yesus sudah melawat di rumah kita. Nah, adik-adik, pada hari ini kita sudah memasuki pendampingan sekami di minggu yang ke-15. Apa sih temanya? Ada yang penasaran? Nah, tema kita hari ini adalah semua tergantung pada sikap hati kita. Sudah siap nggak sih ikut pendampingan? Ayo dong, jangan cemberut aja, jangan bersedih hati. Ayo bangun, kita akan bergerak bersama, kita akan beranimasi bersama, dan kita akan bernyanyi bersama. Ada yang tahu lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya? Tahu? Yuk kita nyanyi bersama dengan kakak-kakak pembina yang lainnya. Ini dia, Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Tinggallah di dalamnya. Ups, wah, ternyata kita sudah ketemu lagi. Aduh, kakak masih semangat nih dengan lagu yang tadi. Karena Yesus adalah pokok di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pendampingan kita di hari ini, yuk kita akan siapkan hati kita. Kita akan berdoa, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat menyejukkan hati. Hari ini Tuhan Yesus mau menceritakan kisah seorang penabur. Wah, sudah pada tidak sabaran ya? Kalau begitu, mari kakak akan pandu adik-adik.
Kita akan mulai berdoa bersama agar pendampingan kita boleh berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendaknya. Ayo kita ambil sikap doa yang baik. Tangannya dikatup, matanya ditutup. Dan kita akan mulai berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik. Namun kami kadang sulit melakukannya. Bantulah kami agar dapat berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun kami berada. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga dalam hidupku. Ku akan merasa kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga ada di hidupku. Ku akan merasa kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, juga pada langkahku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Bacaan dari kitab Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sabda Allah yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi yang dikutip dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23 tentang perumpamaan penabur. Adik-adik pernah menanam tanaman? Nah, kalau pernah, apa yang dibutuhkan? Ya, pastinya bibit atau benih dan tanah sebagai media tanam. Nah, tanah itu tidak semuanya sama ya adik-adik. Ada yang tanah yang baik dan ada yang tanah tidak baik. Nah, kalau kita menanam tanaman di kedua tanah tersebut, manakah hasilnya yang melimpah? Ya pasti tanaman yang ditanam di tanah yang baik atau tanah yang subur. Namun jika kita menanam di tanah yang tidak baik, apa yang terjadi? Tanaman tersebut tidak bertumbuh dengan baik, bahkan tanaman tersebut bisa mati. Nah, adik-adik, perumpamaan pada hari ini yaitu diumpamakan bahwa sabda Allah itu seperti benih dan tanah itu adalah hati kita. Nah, kadang-kadang waktu kita pergi ke gereja, pastor membacakan sabda Allah, tetapi kita tidak menaruh perhatian sama sekali. Mungkin kita sedang memikirkan apa yang kita lakukan pada saat pulang gereja. Itu yang lebih kita pikirkan. Akhirnya apa? Kita tidak mendengarkan sabda Allah, bahkan kita tidak mendengarkan apa yang dibacakan oleh pastor. Nah, di sini diumpamakan adalah benih yang ditabur di pinggir jalan. Tidak menghasilkan apa-apa, bahkan benih itu tidak bertumbuh. Nah, kadang-kadang juga adik-adik pada saat mendengarkan sabda Allah, tetapi kita sering melanggar sabda Allah tersebut. Contohnya, ya, seperti kasihilah musuhmu. Namun apa yang terjadi? Kalau kita kesel sama temannya kita tidak memaafkan mereka. Kemudian apa? Hormatilah ibu bapamu. Kadangkala kita berbicara kasar dengan orang tua kalau kita memaksakan kehendak kita. Nah, itu dicontohkan adalah benih yang ditabur di semak berduri. Benihnya tumbuh, namun semak berdurinya lebih banyak yang tumbuh. Nah, adik-adik, kalau kita mendengarkan sabda Tuhan dan berusaha memahami serta meresapkan dalam hati kita, kemudian kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, nah inilah yang diinginkan Tuhan. Dia itu seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Dia menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau kita juga seperti itu, akhirnya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan merasa bahagia. Karena apa? Kita selalu mendengarkan sabda Tuhan, meresapkannya dalam hati kita, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga selain membahagiakan diri kita, juga akan membuat Tuhan semakin sayang kepada adik-adik. Nah, kita coba baca lagi ayat emas pada hari ini, yaitu kita coba buka ya. Injil Matius bab 13 ayat 23. Injil Matius bab 13 ayat 23. Kita mengucapkan sama-sama ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Adik-adik yang terkasih, bagaimana? Sudah dengar firman Tuhan kan? Ya, firman Tuhan bercerita tentang seorang penabur. Ada yang masih ingat? Benih yang jatuh ada di 3 tempat. Yang pertama, ya, jatuh di tanah yang berbatu. Yang kedua, jatuh di semak yang berduri. Nah, yang ketiga, jatuh di tanah yang baik. Nah, menurut adik-adik, dari 1, 2, 3, benih yang paling baik itu jatuh di mana? Mana suaranya? Iya, benih yang jatuh di tanah yang baik. Dia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat.
Begitupun dengan kehendak Tuhan atau apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik. Dengan begitu, kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat serta manis. Adik-adik yang terkasih, pesan yang kita bisa tangkap di hari ini adalah sesuai dengan tema kita, semua tergantung dari sikap hati kita. Jadi kalau kita menjadi penabur, ayo kita menjadi penabur yang baik. Karena apa yang kalian tabur, itu yang kalian tuai. Jika kalian menabur kebaikan, pasti yang akan dituai adalah kebaikan. Jadi adik-adik, jangan lupa, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Contohnya apa saja sih, Kak? Nah, contoh yang pertama, untuk menjadi anak yang manis, yang pertama, kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan lupa berdoa. Yang kedua, rajin ikut misa. Walaupun saat ini kita belum bisa ke gereja, tetapi kita tetap menyaksikan misa kudus melalui siaran online dan YouTube kita. Yang ketiga, menghormati ibu dan bapak yang ada di rumah. Yang keempat, ya, yang paling utama itu jangan malas-malasan, jangan disuruh sedikit, loh kok saya terus, ya. Jadi tetap harus rajin. Nah, di masa yang seperti sekarang ini, kita belum bisa ketemu secara langsung. Tetapi ada satu hal yang ingin Tuhan bagikan kepada kita. Ayo adik-adik, kita saling mendoakan. Adik-adik yang di rumah mendoakan orang tua, teman-teman yang terkasih, dan juga kakak pendamping. Kami kakak pendamping akan berdoa bersama, kita saling mendoakan agar kita bisa dikuatkan, agar segala masalah, segala pandemi yang kita rasakan saat ini boleh berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar lagu baru. Nah, judulnya itu Menabur Benih. Ayo kita belajar bersama. Seorang penabur menyerah
Salam misioner, salam kreativitas. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam Minggu Kreativitas kita hari ini. Hari ini kita akan membuat kreativitas seperti ini sesuai dengan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 1 lembar karton jilid, 2 lembar kertas HVS, dan 1 lembar potongan kecil kertas HVS. Gunting dan cutter, alat pewarna, pensil dan lem.
kreativitas ini seperti ini dengan menulis, menabur benih pada bagian atasnya, dan juga menambahkan ayat emas yang tertulis, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kreativitas ini menceritakan bahwa firman Allah yang telah ditaburkan ke dalam hati kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik seperti bunga ini apabila dipelihara dan dilaksanakan dengan baik pula. Sekian kreativitas kita minggu ini, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pendampingan kita sudah harus berakhir. Adik-adik, jangan berkecil hati ya. Tetap harus ada sukacita yang mewarnai sepanjang minggu kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri, kakak mau berpesan. Pesan yang pertama, tetap jaga kebersihan. Pesan yang kedua, jangan lupa memakai masker. Jadi pakai masker ketika adik-adik keluar rumah. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Dan yang keempat, tetap berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita semua tetap dalam lindungannya. Baik adik-adik yang terkasih, sampai ketemu lagi di pendampingan kita minggu depan di pendampingan sekami online Paroki Santo Yakobus Mariso. Sampai bertemu lagi, tetap sehat, saling mendoakan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, salam misioner. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menjadi seperti tanah yang baik. Bantulah kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu dan mempraktikkannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah ke kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam